Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Zahirah, NPM 21018. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan tugas dari mata kuliah Etika Hukum dan Kesehatan dengan judul Konsep Etika yang diampu oleh dosen Nova Arikman. Pada materi pertama, saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan etika beserta contohnya. Etika menjadi pedoman pada seseorang atau kelompok untuk perilaku dan perbuatan. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos artinya karakter, watak, kesusilaan, dan adat kebiasaan. Etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki kelompok atau individu meliputi tindakan yang dilakukan benar atau salah, baik atau buruk. Contoh etika yaitu berkata jujur, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan pendapat, menyantuni anak yatim, dan membela kebenaran dan keadilan. Materi kedua yaitu menjelaskan yang dimaksud dengan etika filosofis dan etika teologis beserta contohnya. Yang pertama, etika filosofis merupakan suatu etika yang berasal dari aktivitas berpikir yang dilakukan oleh manusia, atau bisa juga dikatakan bahwa etika merupakan bagian dari ilmu filsafat. Contohnya, filsafat hukum yang mempelajari mengenai hukum. Dua, etika teologis. Etika teologis adalah jenis etika yang berhubungan dengan agama juga kepercayaan suatu individu tanpa adanya batasan pada suatu agama tertentu. Contohnya dalam agama Kristen ialah etika yang bersumber dari presuposisi-presuposisi tentang Allah yang ilahi. Materi ketiga yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh cabang-cabang ilmu etika. Yang pertama ada metaetika. Metaetika berhubungan dengan sifat penilaian moral. Ini melihat asal dan makna prinsip-prinsip etika. Dalam mate etika, tindakan atau peristiwa yang dibahas dipelajari berdasarkan hal itu sendiri dan dampak yang diperbuatnya. Sebagai contoh, seorang anak menendang bola hingga kaca jendela pecah. Secara mata etis, baik buruknya tindakan tersebut harus dilihat menurut sudut pandang yang netral. Dua, etika normatif. Etika normatif berkaitan dengan isi penilaian moral dan kriteria apa yang benar atau salah. Etika normatif mendasarkan diri pada sifat hakiki kesusilaan bahwa di dalam perilaku serta tanggapan kesusilaannya. Manusia menjadikan norma-norma kesusilaan sebagai panutannya. Contoh dari etika normatif adalah etika yang bersifat individual seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Yang ketiga, etika terapan. Melihat topik kontroversial seperti perang, hak-hak hewan, dan hukum mati, etika terapan merupakan disiplin filsafat yang berusaha untuk menerapkan teori-teori etika dalam situasi kehidupan sehari-hari. Etika terapan merupakan cabang etika yang terdiri dari analisis dari masalah moral yang spesifik dan konvensional. Berbagai pertanyaan yang dapat diajukan dalam bidang etika terapan, misalnya, apakah melakukan aborsi amoral? Materi keempat yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh ruang lingkup etika. Yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial yang setiap hari bergaul dan berusaha menyenangkan hati sesamanya. Yang kedua, pergaulan yang bertujuan untuk menyenangkan diri sendiri tidaklah baik. Pergaulan yang baik dan serasi saling membantu dan saling memenjarakan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, jika tidak berhasil menyenangkan hati orang lain, maka kita akan ditolong oleh orang lain.
Etika dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Etika sebagai ilmu yang merupakan kumpulan tentang kebajikan, tentang penilaian dari perbuatan seseorang. Yang kedua, etika dalam perbuatan, yaitu perbuatan kebajikan, misalnya seseorang dikatakan etis apabila orang itu telah berbuat kebajikan. Yang ketiga, etika sebagai filsafat, yaitu mempelajari pandangan-pandangan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Materi yang kelima yang terakhir yaitu mengungkapkan, menjelaskan, dan memberikan contoh metode pendekatan etika. Metode yang dipergunakan dalam etika adalah metode pendekatan kritis. Etika pada hakikatnya mengamati realitas sifat, sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia secara kritis. Etika menuntut agar ajaran-ajaran moral tersebut dapat dipelajari dan dihayati oleh setiap manusia, kemudian dapat dilaksanakan dalam kehidupannya secara nyata dan dipertanggungjawabkan di hadapan dirinya, orang lain, alam semesta, dan Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, etika dengan metode pendekatan kritisnya berusaha untuk menjernihkan persoalan-persoalan moral secara benar dan proporsional. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.